Selamat datang di Gamer Kismin bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan menampilkan 5 karakter pendamping terbaik di video game menurut Gamer Kismin. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Who Loki is? I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, Dalam beberapa judul game, biasanya developer akan menghadirkan sebuah maupun seorang karakter pendamping yang bertugas untuk menemani perjalanan tokoh utama yang kalian mainkan dan membantu pada saat-saat tersulit. Dan tidak jarang jika tokoh pendamping tersebut juga tidak kalah terkenal dari tokoh utama yang kalian mainkan. Contohnya adalah Clank di serial game Ratchet & Clank. Nah, di video kali ini aku akan menampilkan 5 karakter pendamping terbaik menurut Gamer Kismin. Oke, langsung saja ke karakter yang pertama, yaitu How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down. Jonah hadir di game serial Tomb Raider Reboot sejak tahun 2013. Kehadiran Jonah yang pada awalnya hanya sekedar seorang juru masak dari sebuah kapal yang karam menjadi lebih dekat dan intens dengan karakter utama di game ini, yaitu Lara Croft. Di game Rise of the Tomb Raider, Jonah menjadi pendamping dan ikut terlibat dalam petualangan dan aktivitas yang dilakukan Lara Croft selama di Siberia, dan juga memberikan bantuan serta saran yang penting bagi Lara dalam ekspedisinya dalam mengungkap kisah Nabi yang hilang. Di game ketiga yaitu Shadow on the Tomb Raider, developer game ini yaitu Crystal Dynamics menempatkan peran Jonah lebih tinggi dari game sebelumnya. Kehadiran Jonah sangat aktif dan benar-benar terlibat dalam petualangan Lara Croft di Amerika Selatan. Jonah juga mempertanyakan kepada Lara di game terbarunya ini, apakah tindakan Lara di game menjadi penentu nasib umat manusia di dunia. Dan beberapa konflik mengenai tindakan Lara membuat hubungan mereka sempat renggang, dan di game Shadow on the Tomb Raider inilah hubungan dan kedekatan Jonah sebagai seorang sahabat dipertaruhkan. Atreus adalah putra tunggal Kratos di game God of War. Tidak seperti beberapa judul game God of War terdahulu yang menampilkan petualangan dan kisah perjalanan Kratos yang sangat individualis, God of War menempatkan Atreus sebagai salah satu tokoh terpenting di game ini. Game ini menempatkan pribadi Kratos berbeda sangat jauh dari game pendahulunya. Kratos adalah seorang ayah di game ini, sehingga Kratos memiliki batasan-batasan tertentu dalam bertindak dan berperilaku sebagai seorang ayah bagi Atreus. Kratos tidak bisa bertindak seenaknya, namun ia juga harus memberikan contoh kepada Atreus bagaimana bertahan hidup dan berperilaku sebagai seorang dewa di alam liar. Atreus akan memberikan bantuan yang dibutuhkan Kratos dalam mengalahkan musuh maupun bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di game. Developer game ini berhasil menghadirkan Atreus sebagai salah satu karakter pendamping terbaik yang ada di video game. Kisah Kratos dan Atreus masih akan berlanjut di game God of War Ragnarok yang akan rilis di bulan November tahun ini. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? Jika game abad pertengahan biasanya bercerita tentang perang dan kerajaan, bagaimana jika ada game abad pertengahan yang menceritakan kisah seorang kakak dan adik yang lari dari kejaran wabah dan tentara yang kejam? Jika kalian pernah memainkan game ini, Amicia yaitu karakter utama di game ini akan berusaha untuk menggenggam tangan adiknya yaitu Hugo, terutama pada saat-saat yang penting dan menentukan nasib mereka berdua. Hugo hadir di game ini sebagai adik dari Amicia. Kisah Hugo di game ini ternyata lebih besar dari yang dibayangkan, terlebih lagi dengan penyakit yang dideritanya. Namun rasa sayang Amicia terhadap adiknya juga tidak kalah besar, sehingga ketika Hugo menghadapi saat-saat yang sulit dan kritis, Amicia rela melakukan apapun demi keselamatan dan kesehatan Hugo. Sebagai karakter pendamping, Hugo juga akan membantu Amicia dalam berbagai hal, seperti membukakan pintu melalui jendela karena badannya yang kecil, mengambilkan tangga, dan membantu Amicia dalam mencarikan obor untuk menggalau tikus. Sejak hadir pada tahun 2007 di Call of Duty 4 Modern Warfare, sosok Captain Price langsung menjadi karakter ikonik dalam serial game Call of Duty. Captain Price hadir dengan penampilan berkumis dan memakai topi ember di setiap misi yang dijalaninya. Captain Price bisa dikatakan menjadi salah satu karakter pendamping paling berpengaruh dalam serial Modern Warfare, dikarenakan banyak tindakan yang dilakukannya mempengaruhi jalan cerita dan nasib beberapa karakter yang ada di game ini. Dalam Modern Warfare 2, Captain Price menyusup ke dalam sebuah kapal selam untuk menembakkan sebuah misil antar benua yang menghancurkan segala bentuk peralatan elektronik dan komunikasi pada saat terjadi invasi. Dan hal tersebut menciptakan situasi yang menentukan dalam peperangan yang terjadi antara Amerika dan Rusia. Pada saat beberapa karakter terdekat Captain Price mati di tangan musuh, Captain Price adalah orang pertama yang bersumpah untuk membalas dendam atas kematian sahabat-sahabatnya. Dan ini terjadi di game Modern Warfare 2 pada saat Ghost dibunuh oleh Shepard
dan Modern Warfare 3 saat Mike Davis dibunuh oleh antagonis utama yaitu Mycroft. Nama Kapten Price adalah nama yang kalian ingat pada saat memainkan serial Modern Warfare. Perjalanan kisahnya bahkan dibuat ulang dalam serial Modern Warfare Reboot yang hadir di tahun 2019. Kapten Price hadir dengan penampilan yang lebih muda, namun pengalaman bertempurnya tidak dapat diragukan. Semua judul game Far Cry yang rilis setelah Far Cry 3 memiliki fitur bernama Guns dan Fangs for Hire, yang merupakan sistem di mana kalian akan ditemani seekor atau seorang karakter pendamping yang memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri yang mereka miliki. Setiap Guns dan Fangs for Hire hadir dengan kekuatan khusus dalam keperluan yang khusus juga. Contohnya adalah ketika kalian ingin menyerbu sebuah markas musuh secara mengendap-endap, maka kalian juga membutuhkan Guns for Hire yang bisa membunuh dalam senyap. Jika kalian membutuhkan kekuatan yang besar, kalian bisa memanggil Fangs for Hire bertipe besar dan kuat seperti seekor beruang bernama Cheeseburger di game Far Cry 5, atau babi hutan raksasa bernama Horatio di game Far Cry New Dawn. Setiap Guns dan Fangs for Hire memiliki kisah tersendiri yang mereka lalui di game Far Cry, namun kisahnya masih akan berhubungan dengan game Far Cry yang kalian mainkan. Contohnya adalah kisah The Judge di game Far Cry New Dawn, yang ternyata dulunya adalah seorang deputi di game Far Cry 5. Tidak lengkap rasanya jika kalian tidak menemukan semua Guns dan Fangs for Hire di serial game Far Cry. Cobalah sebutkan salah satu Guns dan Fangs for Hire di kolom komentar. Nah, itu dia 5 karakter pendamping terbaik di video game menurut Gamer Kismin. Mana lagi karakter pendamping terbaik di video game menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.